Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 14 Februari 2024. Hari ini kita masuki masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, masa pertobatan, retret umat. Bacaan-bacaan berbicara soal puasa. Dalam kitab Yoel bab 2 ayat 12-6, 18, Yoel mengajak kita agar kita tidak hanya mengoyakkan pakaian, tetapi mengoyakkan hati kita, agar kita sebagai anak-anak Allah benar-benar berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kemudian hidup baru dalam Allah. Dalam bacaan yang kedua, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Paulus mengajak kita agar kita memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah. Karena hari ini hari penyelamatan. Sedangkan pada bacaan Injil bab 6 dari Matius ayat 1-6 dilanjutkan ayat 6-18, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melakukan kewajiban agama. Kalau kita berpuasa, hendaklah kita tidak mengubah muka kita agar dilihat orang bahwa kita berpuasa. Apabila kita bersedekah, hendaknya tidak untuk dilihat orang. Pendek kata, kita melakukan puasa dan sedekah pertama-tama untuk memperbaiki hati kita kembali kepada Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, Yoel mengajak kita di dalam berpuasa, di dalam masa Prapaskah, kita diajak tidak hanya mengoyakkan yang lahiriah, hati, pakaian harus dikoyakkan, tapi yang paling penting hati. Bukan hanya pantang dan puasa, tetapi kita diminta untuk mengoyakkan hati, mengubah hati menjadi bersih dan suci. Pantang dan puasa kita hanyalah sarana untuk dapat mengubah hati dengan baik. Pantang dan puasa bertujuan untuk mengekang keinginan-keinginan jahat, sehingga hati kita kembali kepada Allah. Itulah syarat agar kita didamaikan dengan Allah dan akan memperoleh keselamatan. Tindakan-tindakan lahir hendaknya muncul dari kedalaman hati, sehingga kita mampu untuk mengubah hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi. Tidak cukup hanya mengubah hal-hal yang lahiriah dengan pantang dan puasa. Pantang dan puasa kita hendaknya semakin mendorong hidup kita semakin baik sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti tujuan utama
dalam masa tobat, pantang dan puasa adalah kembali berpaling dari kejahatan menuju kepada Allah sendiri dengan tindakan-tindakan, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Maka mari pada masa pantang dan puasa ini kita berpuasa dan berpantang yang didukung oleh sikap hati yang ingin semakin dekat dengan Allah, didamaikan dengan Allah. Untuk itu pada masa Prapaskah ini saya mengajak kita semua untuk memperbaiki, membangun kembali hidup rohani yang semakin dekat dengan Allah. Kita perbanyak olah rohani dan laku tapa dengan doa-doa kita, dengan jalan salib, dengan ibadat-ibadat, dengan rajin ke Ekaristi, dan juga menerima sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat. Kita tinggalkan manusia lama agar kita boleh didamaikan dengan Allah, agar kita semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan mari kita buat puasa dan pantang dengan niat pribadi. Tidak cukup hanya mengikuti aturan, tapi yang paling penting adalah mengubah hati kita yang keras, yang membatu, menjadi hati yang lemah lembut, seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga akhirnya kita mampu menyongsong Paskah dengan hati yang pantas dan layak dan penuh sukacita. Sekali lagi, mari kita koyakkan hati kita dan jangan hanya pakaian kita. Tampilan luar kita ubah untuk menunjukkan perubahan hati dan hidup rohani, sehingga kita akhirnya benar-benar pantas dan layak untuk berdamai dengan Tuhan. Dan pantang puasa kita, perubahan hati ini, mari kita wujud nyatakan dengan sikap belas kasih kepada sesama, dengan mengumpulkan kotak APP yang kita isi sebagai bentuk solidaritas dengan mereka-mereka yang berkekurangan. Apalagi di paroki kita sekarang ini, di wilayah Kudus menjadi tempat pengungsian bagi korban bencana banjir Karanganyar yang sudah meluas sampai kewalahan. Mari kita wujud nyatakan pantang dan puasa dengan hati yang bersih dan juga tindakan yang konkret, yaitu mencoba peduli kepada orang-orang yang menderita, khususnya pengungsi akibat banjir Karanganyar dan Welahan. Mari bersama-sama kita masuki masa Prapaskah ini dengan niat untuk mengoyakkan hati, mengubah hati, dan olah rohani yang lebih mendalam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur setiap tahun kami beri kesempatan untuk bertobat, memeriksa batin, dan mengubah menuju hidup yang baru. Maka bantulah kami
untuk mengoyakkan hati dan tidak hanya pakaian, agar akhirnya kami semakin pantas didamaikan dengan Engkau sendiri dan hidup sebagai manusia baru. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, agar mereka semakin mampu setia kepadamu. Jauhkanlah kami dari segala kesombongan dan belah sikap rendah hati untuk menanggalkan cara hidup lama dan memulai hidup yang baru, hidup yang menyerah hanya kepadamu. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, mereka yang telah meninggal terima dalam pangkuan-Mu. Yang beban berat ringankanlah, yang punya persoalan bantulah, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantulah sesamanya. Juga semoga korban banjir yang mengungsi tetap dapat mengalami kasih-Mu lewat sesama. Gerakkanlah hati banyak orang untuk ambil bagian di dalam karya untuk membantu sesamanya. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini kita masuki masa Prapaskah. Mari kita wujud nyatakan untuk mengoyakkan hati dengan menunjukkan sikap-sikap pantang dan puasa dan tobat yang benar. Panjenengan yang belum ke TPS, mari berbondong-bondong menyalurkan aspirasi kita. Jangan golput, jangan golput, jangan golput. Pilihlah sesuai dengan hati nurani yang mencerminkan tetap setia pada UUD 45, Pancasila, dan NKRI. Sebelum ke TPS, berdoalah, mohon petunjuk Tuhan. Terima kasih buat semua yang telah terlibat dalam karya gereja dengan doa-doa, karya dan tenaga serta dana yang sangat membantu pelayanan gereja. Semoga dengan cara ini gereja semakin eksis mewartakan sabda Tuhan. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati